hati-hati daripada dosa jariah. Hati-hati daripada dosa jariah. Biasanya kita tahu sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dan ini dosa jariah muncul saat ini gara-gara HP. Kalau sudah terlanjur kita melihat di isi HP kita atau grup-grup yang menerimkan macam-macam yang baik maupun buruk, atau isinya dosa, atau filem-filem yang tidak baik, sudah terlanjur kita melihatnya, itu sudah dosa buat diri sendiri. Tetapi hati-hati, jangan di-share. Jangan di-share. Rasanya gampang, tinggal masukin ke grup sebelah. Terima dari grup A, dimasukin ke grup B. Tapi kalau sudah masuk ke grup B, akan disebarkan kemana-mana. Itulah yang akan kita bawa dosanya sampai hari kiamat. Kita mati, tapi buku amal belum tertutup. Karena ada isi dosa-dosa terus. Yang kita harap, buku amal terbuka, supaya kebaikan yang terisi. Sedekah jariah kita, amal jariah kita, bukan dosa. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau anda merasa malu menegur kemungkaran, ada orang kirimkan satu video atau satu rekaman atau satu tulisan, tapi kita malu menegur karena itu mungkar, dosa, tapi kita merasa malu. Kalau saya tegur, nanti aku baru belajar 2 hari ku jadi ustaz. Langsung diolah-olah sama orang. Kalau kita malu menegur mereka, mengingkari kemungkaran, sudah terlanjur kita lihat, jangan di-share ke orang lain. Walaupun itu satu orang. Bayangkan kalau satu orang ke satu orang, dari grup ke grup, bisa merebarkan banyak. Bisa jutaan orang dalam usia, bahkan dalam habis kematian kita. Itulah yang akan kita tanggung dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghidupkan sesuatu kebaikan atau share sesuatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya, dan semua yang mengamalkan kebaikan tersebut, dia akan sama juga mengikut dapat pahalanya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang menghidupkan keburukan atau menyebarkan keburukan sampai dia mati, akan keburukan itu masih jalan, akan dia dapat dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Makanya HP ini alat mubah. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Tapi dia alat mubah. Maksudnya apa mubah? Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Itu mubah. TV, mubah atau haram? Mubah, alat. Semua alat itu namanya mubah. Mic, alat. Semua itu namanya alat. Tergantung gunanya. Salah guna, dosa. Digunakan dengan baik, pahala. Contoh, HP kita. Assalamualaikum, apa kabar ayah, apa kabar ibu, saya kangen sama kampung, saya belum bisa pulang karena lagi sibuk kerjaan. Itu namanya apa? Silaturrahim. Liwat apa? Liwat alat mubah, Allah berikan pahalanya. Ada orang telefon, caci maki orang, gibah, fitnah, sebarkan fitnah. Tahu nggak ini berita di Salabriti, salah satu ustaz katanya karena ini macam-macam, dia menipu jamaahnya, ini begitu. Sebarkan fitnah. Walaupun itu berita benar, itu termasuk menyebarkan fitnah. Apalagi kalau berita itu tidak benar. Kalau berita benar, tidak boleh kita share, menyebarkan fitnah. Apalagi kalau berita itu hoax, tidak benar. Hati-hati jamaah sekalian.
Sekarang semua serba, terima video, apapun isinya, langsung di-share. Bahkan ada satu orang saya pernah perhatikan, dia terima, dia belum lihat, langsung copy share. Saya bilang, kamu sudah lihat enggak? Belum. Terus kenapa kamu dah lihat? Belum sempat. Oh, sempat share aja. Tapi kan barangkali ada isinya tak baik. Oh ya, gitu ya. Jangan terlalu gampang. HP ini bahaya. Daripada menjadi kebaikan menuju ridha Allah dan surga, menjadi jembatan menuju surga, jalan-jalan menjadi hambatan untuk menuju surga. Sekarang di mana-mana di masjid-masjid sudah ada gambar, tulisan, mohon jamaah yang membawa HP mohon nonaktifkan. Betul kan? Kalau ada orang buta huruf dah bisa baca, ada gambar HP X supaya bapa ini lihat. Oh, barangkali bapa itu buta, tak bisa lihat, buta. Imam, stau, i'tadilu, luruskan saf, rapatkan saf, mohon jamaah yang membawa HP nonaktifkan. Betul kan? Tulisan ada, gambar ada, imam pun mengumumkan. Allah, masih bunyi. Terus maunya apa? Setiap orang masuk masjid diberikan surat masing-masing, tanda tangan berjanjian untuk masuk ke masjid ini mohon nonaktifkan. Biar datang-datang baru silahkan masuk. Maunya seperti itu. Yang lebih parah lagi, kalau anggaplah manusia, mohon maaf Ustaz, jangan berlebih-lebihan. Kadang kita kan manusia, suka lupa. Kadang-kadang walaupun imam sudah mengumumkan, tapi kadang-kadang kefikiran, tidak sadar, saya lagi menghadapi masalah, ya saya maafkan. Kita lupa, kefikiran, apapun alasannya, sudah terlanjur Allahu Akbar, sudah terlanjur mulai salatnya, lupa nonaktifkan HP-nya atau diselang. Kemudian kita pas begitu salat, ada bunyi HP kita, kenapa tidak gerakkan tangannya untuk dimatikan HP-nya? Saya pernah salat di salah satu masjid tarawih. Ada sebelah saya orang, imamnya lagi nikmat bacaannya, enak, terharu sekali bacaannya. Di sebelah saya ada orang bunyi HP-nya, lagu India lagi. Alhamdulillah tidak bunyi lama, sebentar yang ini terus mati. Alhamdulillah, walaupun hilang kekhusyuan sebentar, tapi bisa kembali lagi fokus untuk menikmati bacaan imam. Bunyi lagi HP-nya, tapi lama sekali. Dan orang yang di sebelah saya diam begini. Kayaknya khusyuk. Itu bukan khusyuk, pura-pura khusyuk. Mati. Pas yang ketiga kali, karena imam itu di salah satu masjid bacaannya panjang, lebih dari satu halaman, satu rakaat. Masih bunyi lagi yang ketiga. Pas yang ketiga saya tidak sabar, saya langsung begini. Ya ingatkan, barangkali dia tidak sadar, saking khusyuknya dia tidak dengar HP-nya. Itu namanya saking khusyuk. Makanya saya berbaik sangka, oh barangkali khusyuknya luar biasa, sampai HP-nya sendiri dia tidak bisa dengar. Makanya saya ingatkan. Dia tidak ada respon. Kita ruku', sujud, rakaat yang kedua, bunyi lagi HP-nya. Yang aku heran, kok bunyi pas bacaan imam lagi enak. Saya tegur lagi, tidak ada. Akhirnya saya terpaksa, Pak, matiin HP-nya. Saya batal salat. Terus mau gimana? Dari tadi diganggu kekhusyuan, kita lagi berupaya. Salat kita kan lagi mujahadah. Khusyuk, hilang khusyuk. Khusyuk, hilang khusyuk. Khusyuk, hilang khusyuk. Akhirnya saya terpaksa, Pak, matiin HP-nya. Dia kaget, oh, ini rakaat yang kedua. Pas begitu selesai salat, dia bilang, mohon maaf, saya memang dari tadi dengar, tapi saya dapat satu pelajaran, katanya gerakkan tangannya 3 kali, batal salatnya. Saya bilang, dosa mana yang lebih besar?
gerakkan tangannya 3 kali, matikan HP, atau mengganggu ratusan orang di masjid? Mana yang lebih besar dosanya? Kadang-kadang hukum fikih, jangan salah kita fikirkan, tergantung kondisi dan keadaan. Kalau seperti ini, gerakkan tangannya, matikan HP-nya, lanjut salatnya, daripada mengganggu ratusan orang yang lagi nikmati salat khusyuk. Kadang-kadang orang salah memahami persoalan fikih, tapi akhirnya dia membawa dosa yang lebih besar gara-gara masalah fikih yang kecil. Oleh kerana itu jamaah sekalian, nikmati usiamu. Kalau kita terlanjur dosa, ingat, alhamdulillah masih dibukakan kesempatan bertaubat. Dosa lagi, taubat. Dosa lagi, taubat. Dan selalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua diampuni dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama berkumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan, bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, rapatkan saf kami, satukan hati kami, rapatkan saf para ulama-ulama kami, para kiai kami, para habaib kami, agar mereka mampu bersatu membina umat ini agar menuju ridhamu ya Allah, untuk menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.